Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Eka Hendrika Jaya dan Cahyo Purnomo akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uang dan ekonomi moneter Islami. Perspektif uang dalam ekonomi Islam. A. Pengertian uang menurut ekonomi Islam. Uang dalam bahasa Arab disebut mal. Asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka ke arah yang menarik, di mana uang sendiri mempunyai daya penarik yang terbuat dari logam, misalnya tembaga, emas, dan perak. Menurut fikih ekonomi Umar, diriwayatkan uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah manusia. Berdasarkan sejarah Islam, pada masa Rasulullah SAW, mata uang menggunakan sistem bimetalik standar, emas dan perak. Demikian juga pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam pandangan Islam, mata uang yang dibuat dengan emas atau dinar dan perak atau dirham merupakan mata uang yang paling stabil dan tidak mungkin terjadi krisis moneter karena nilai intrinsik sama dengan nilai real. Mata uang ini dipergunakan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. B. Fungsi uang dalam ekonomi syariah versus konvensional. Berikut ini merupakan fungsi uang berdasarkan pandangan ekonomi Islam. A. Dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran atau media untuk pertukaran dalam melaksanakan transaksi ekonomi, maka penggunaan uang sejalan dengan konsep ekonomi syariah, di mana manfaat uang mencapai nilai optimum bila peredarannya berlaku optimal. B. Dalam penggunaannya sebagai sarana untuk menyimpan nilai, maka penggunaan uang tidak bertentangan dengan konsep ekonomi syariah, selama uang tersebut masih bisa dipergunakan dalam kegiatan transaksi perniagaan. C. Namun penggunaan uang untuk spekulasi sama sekali bertentangan dengan syariah Islam, baik karena spekulasi tersebut tidak disukai maupun karena spekulasi umumnya berkaitan dengan menghalangi terjadinya mekanisme pasar yang wajar guna mendapatkan fluktuasi harga yang abnormal. Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi syariah dan konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dan satuan nilai atau unit of account. Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai atau store of value, yang kemudian berkembang menjadi motif money demand for speculation yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Kebijakan moneter dalam pandangan sistem ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, di samping harus menata sektor nil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang, yaitu persoalan mata uang dan kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan interest alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam Al-Quran riba itu sangat dilarang atau haram. Hikmah pelarangan riba agar terjadi hubungan partnership antara pemilik modal dan usaha secara adil. Sejumlah
instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam seperti reserve requirement, overall and selection credit ceiling, moral suasion and change in monetary base, equity based type of security masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit sepanjang sesuai dengan prinsip transaksi syariah antara lain adalah wadiyah, musyarakah, muhabarah, aran maupun al-yarah. Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output yang pada akhirnya membawa efek variabel lain seperti tenaga kerja dan pendapatan negara. Sekian, terima kasih.